Tidak, siapa bilang ember jadi mustakmal? Mohon izin menanggapi. Saya kira banyak para mamang santri juga yang gagal paham. Padahal di video yang saat saya menduetkan itu saya tidak menyalahkan. Justru saya ya agar para mamang santri kreatif. Yang saya tolak di video itu mamang santri dan Bib, itu bukan tentang pembahasan air mustakmalnya, tapi di nada tingginya dan Anda main menafikan secara mutlak. Nggak ada itu di bahas fikih bahwa itu jadi mustakmal. Padahal mah ada gitu. Sekali lagi nih biar nggak salah paham. Apa yang sampean sampaikan itu tidak salah. Dan keberatannya ketika sampean main menafikan itu. Nah, bukankah di Fathul Qorib saja lah, nggak tinggi-tinggi, nggak usah tinggi-tinggi. Hisyan kanat taghayyuru aw taqdiriyan ka an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il waradil munqati'ir raihatu raihati bebas wal ma'il mustakmal. Kali ini saya break dulu, bukan masalah pembahasan Wahabi, dan orang Wahabi tidak usah ikut campur. Kalian tidak akan paham karena ini pembahasan masalah kitab. Walaupun ini adalah di kitab awal-awal, Kitabut Thaharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Semuanya yang nonton video ini, saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya break dulu, bukan masalah pembahasan Wahabi, dan orang Wahabi tidak usah ikut campur. Kalian tidak akan paham karena ini pembahasan masalah kitab. Walaupun ini adalah di kitab awal-awal, Kitabut Thaharah. Mohon maaf sebelumnya terhadap yang akan saya komentari, teman saya sendiri yaitu Mahisa Al-Bantani, dan siapa itu salah seorang Habib kalau tidak keliru. Di mana beliau Mahisa Al-Bantani dan Habib ini terjadi perselisihan pemahaman tentang air mustakmal. Jika kita berwudu, kemudian ada air yang tidak sampai 2 kula, misalnya katakanlah air 1 ember, terkena percikan air sisa wudhu kita, maka ini menjadi mustakmal. Anggapan orang-orang begitu, dan ini disalahkan oleh seorang Habib. Jadi air yang tidak sampai 2 kula itu, katakanlah 1 ember, jika terkena percikan sisa wudhu kita, maka otomatis air ini, kata orang-orang itu ya, menjadi mustakmal. Dan ini disanggah oleh Habib itu. Itu bukan mustakmal karena tidak ada air mustakmal yang memustakmalkan air. Ini disanggah oleh teman kami Mahisa Al-Bantani, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Kiai Kampung itu, bahwa itu mustakmal sebenarnya karena repot mau mengukur sekian berapa jatuhnya, terus berapa banyaknya yang jatuh terhadap air ini tetap. Jadi apa yang disampaikan oleh kiai-kiai di kampung itu yang mengatakan bahwa air yang terkena percikan air mustakmal itu maka akan menjadi mustakmal, itu lebih kehati-hatian, katanya beliau Mahisa Al-Bantani. Beliau membawakan referensi di dalam kitab Fathul Qorib di awal-awal itu, hisyan kanat taghayyuru aw takdirian, baik perubahannya itu secara hissi yang ketok moto atau hanya sekedar perubahannya itu takdirian. Baik, mohon maaf terhadap semuanya, saya ikut campur. Di dalam Fathul Qorib, Kitabut Thaharah itu pembagian air ini kan dibagi 4. Walaupun kemudian ditambah oleh syarihnya itu menjadi 5, yaitu air najis yang air yang haram yang terakhir itu. Air yang bisa digunakan untuk bersuci ini kan ada 7. Disimpulkan dari ma nazala minas sama, dan sesuatu yang keluar dari bumi, ini air kan. Ada 7. Kemudian yang 7 ini dibagi secara garis besar menjadi 4. Yang pertama adalah air suci mensucikan. Airnya suci, diminum suci, kena badan kita suci, tetapi dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Dan air ini disebut air mutlak bila qaidin.
air yang mutlak tanpa batasan. Qayyid di sini yang bisa menghilangkan air, menghilangkan kemutlakan air adalah qayyid lazim. Tapi kalau qayyidnya masih mumfak itu maka tetap boleh digunakan untuk bersuci. Jadi air yang pertama adalah air mutlak bila qayyidin, air ya air tanpa batasan, beda dengan air teh itu. Ini namanya qayyid yang lazim. Kalau qayyid mumfak itu air laut, air setelah air ada embel-embel laut, air sungai. Beda dengan air teh, bahkan airnya hilang tinggal teh. Ini yang pertama. Yang kedua, bagian air itu adalah air musammas, air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan, dan ini untuk daerah-daerah yang panas seperti daerah Hijaz. Dan itu pun wadahnya harus terbuat dari logam. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan ini yang sempat ibaratnya dibaca oleh Kang Mahesa itu. Di dalam pembagian air yang ketiga ini Kang Mahesa dan Habib itu ya, adalah air yang suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Dibuat wudhu tidak bisa, dibuat untuk menghilangkan najis tidak bisa, dibuat untuk menghilangkan jinabat atau junub juga tidak bisa. Karena hanya suci. Bisanya ya dibuat teh, minum. Nah, air yang ketiga ini yang suci tapi tidak mensucikan, ini dibagi lagi menjadi dua Kang Mahesa ya. Ada yang namanya satu air mustakmal, yang kedua air mutaghayyir. Jadi yang bagian ketiga air suci tetapi tidak bisa mensucikan terhadap lainnya, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini ada dua. Yang pertama adalah air mustakmal. Mustakmal ini adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dan juga air yang baru selesai digunakan, artinya sudah digunakan untuk menghilangkan najis, asalkan kapasitas airnya ini tidak, seandainya ditimbang itu tidak bertambah dengan najis tersebut. Ini disebut air mustakmal, bukan mutanajis, air sisa basuhannya ini. Nah, ini jadi mustakmal, air mustakmal ini adalah air yang baru selesai, artinya sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis yang tidak menambah beratnya air lah begitu. Yang kedua, dari pembagian yang ketiga ini 2.3 adalah air mutaghayyir, air yang berubah sampai menghilangkan kemutlakan air. Nah, berubahnya ini sebagaimana yang Anda baca, yang Kang Mahesa baca itu adalah hisyan kanat taghayyuru au takdiriyan. Perubahan yang bisa menghilangkan kemutlakan air, artinya sudah tidak bisa dikatakan air mutlak, hanya suci saja, tidak bisa digunakan untuk bersuci, adalah hisyan kanat taghayyuru au takdiriyan. Berubahnya baik secara hisi, ketok moto, opo. Contohnya air teh, berubahnya kan sesuai, ya, bisa dilihat oleh mata. Air kopi itu berubahnya bisa dilihat dengan mata, inilah yang disebut dengan hisyan. Artinya air bercampur dengan barang suci lainnya dan larut di dalamnya, di dalam air gula. Berbeda sekarang kalau durian dimasukkan ke air, walaupun ini harum, ini namanya bukan mukhalid, bukan larut, tapi hanya mujawir saja. Walaupun harum durian, bau durian, air ini tetap ini dikatakan air mutlak, karena perubahannya itu bukan melalui larut, bukan mukhalid istilahnya, tetapi adalah mujawir saja. Nah, yang kedua Kang Mahesa adalah perubahan dengan takdirian, dan ini sebenarnya yang masuk pembahasan Anda, termasuk air mustakmal. Sesuatu yang berubah dengan takdirian adalah antara air dengan benda sucinya, dengan barang sucinya itu sama sifat-sifatnya dengan air mutlak itu. Contoh, di sana diberikan contoh kama ilwardi, sebagaimana air mawar. Air mawar yang sudah al-munqati'ir raihah, yang sudah tidak harum lagi. Warnanya sama dengan air mutlak,
dicium sudah tidak harum. Ketika dicampur dengan air biasa, dengan air mutlak, maka air mutlak ini menjadi air mutaghayyir, yang taghayyurnya atau perubahannya ini disebut taghayyuran takdirian, berubah secara kira-kira. Yang kedua, contoh lagi dari berubah secara takdirian ini adalah ketika bercampur dengan air mustakmal. Kang Mahesa atau saya selesai berwudu, selesai bermandi, sisa airnya ini ketika dicampur atau terkena terhadap air yang masih mutlak, maka ini namanya airnya yang bercampur itu adalah air yang berubah dengan takdirian. Jadi bukan masuk terhadap mustakmal, berbeda. Air mustakmal masuk terhadap air yang mutlak, maka ini bukan mustakmal, tapi namanya itu adalah air yang mutaghayyir. Oke, tidak bisa dibuat untuk berwudu karena hanya suci, sama seperti itu ya. Kalau Kang Maisa beralasan seperti ini karena ribet orang kampung itu, ikhtiyat, kehati-hatian, maka langsung dikatakan mustakmal. Oke, mustakmal itu ada tersendiri, ada pembagian tersendiri, walaupun sama-sama masuk terhadap kategori air yang ketiga ini, air suci tetapi tidak mensucikan gitu. Jadi air suci tidak mensucikan, ada air mustakmal, ada air mutaghayyir. Air mutaghayyir ini bisa berubahnya itu, yang air yang berubah dengan hisian sebagaimana kopi, atau takdirian, berubah dengan sesuatu. Saya ulang lagi, berubah dengan sesuatu yang sifatnya itu sama dengan air mutlak. Gitu ya Kang Maisa. Jadi sama, kalau misalnya tidak bisa digunakan untuk berwudu, sama. Cuman namanya itu bukan air mustakmal, tapi itu adalah air mutaghayyir, air yang berubah, dan perubahannya ini berubah dengan takdirian, berubah karena tercampur air yang mustakmal. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita tentang masalah fikih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.